Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bahagia selalu. Tidak lupa Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendampingi putra-putrinya mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tarogong Kidul ini secara daring. Baik, perkenalkan, saya Lia Mulyaningsih. Hari ini kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana kurikulum SMP Negeri 1 Tarogong Kidul, dan tentunya bagaimana sih kalian belajar dengan kurikulum ini. Kurikulum yang digunakan di SMP 1 Tarogong Kidul ini adalah kurikulum 2013. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mengapa harus ada kurikulum di suatu sekolah? Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013? Karakteristik kurikulum 2013 adalah dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran kurikulum 2013 dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif, di mana siswa itu mengamati seperti melihat, membaca, mendengar, menyimak, atau menanya dengan lisan ataupun tulisan. Lalu kemudian siswa aktif menganalisis, bagaimana menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita atau konsep. Dan yang terakhir yaitu siswa aktif mengkomunikasikan baik itu secara lisan, tulisan, gambar, grafik, tabel, dan chart. Bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013? Kurikulum 13 pelaksanaannya yaitu pembelajaran aktif, di mana seluruh siswa harus terlibat aktif di dalamnya. Keterlibatan dalam pelaksanaan pembelajaran ini baik dalam bentuk aktivitas fisik maupun dalam bentuk aktivitas siswa. Selanjutnya yaitu kompetensi dalam kurikulum. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas. Kompetensi dalam kurikulum itu ada 4. Yang pertama itu kompetensi inti 1, sering dibilang KI1, berkaitan dengan sikap spiritual. Yang kedua yaitu kompetensi inti 2 atau KI2, berkaitan dengan sikap sosial. Kompetensi inti 3 atau KI3 itu adalah kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu kompetensi inti 4, KI4, yaitu berkaitan dengan keterampilan. Struktur kurikulum SMP Negeri 1 Tarogong Kidul, baik itu kondisi normal dan pandemi, di mana pembelajaran dimulai jam 7.00 waktu Indonesia Barat sesuai situasi dan kondisi.
Lalu kemudian untuk pembelajarannya adalah 5 hari pembelajaran dari Senin sampai Jumat, dan lamanya pembelajaran setiap jam pelajaran itu adalah 40 menit. Adapun mata pelajaran di SMP Negeri 1 Tarogong Kidul itu berjumlah 12 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu itu adalah 42 jam. Mengenai aspek penilaian itu ada 3. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Dalam penilaian itu ada penilaian harian, itu bisa berupa ulangan harian atau tugas. Itu bagaimana diserahkan kembali kepada guru mata pelajaran masing-masing untuk penilaian harian itu mau seperti apa, apakah mau ulangan harian atau tugas. Kemudian ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, dan ada penilaian akhir tahun. Adapun mekanisme penilaian itu ada penilaian aspek pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan itu bisa berupa tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Itu untuk mekanismenya diserahkan kepada guru mata pelajaran masing-masing. Adapun peserta didik yang belum mencapai KKM itu harus mengikuti pembelajaran remedial. Nah, untuk penilaian sikap dan perilaku itu bagaimana? Penilaian sikap dan perilaku itu dinilai selama proses pembelajaran oleh guru dalam jurnal harian, bisa oleh guru, oleh teman sejawat, atau oleh dirinya masing-masing siswa. Ada 3 cara pembelajaran selama pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu daring atau dalam jaringan. Kalau lebih terkenalnya online, ya bisa menggunakan HP Android atau menggunakan komputer atau laptop. Yang kedua yaitu pembelajaran dengan luring, luar jaringan. Apabila anak-anakku sekalian terkendala dengan jaringan, itu bisa offline, bisa meminta tugas kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk bertemu di sekolah. Yang ketiga yaitu PTM terbatas. Apabila memang sudah memungkinkan untuk tatap muka, yaitu dengan tatap muka secara terbatas. Untuk anak-anakku sekalian, karena pembelajaran ini masih daring, maka yang perlu dipersiapkan selama mengikuti pembelajaran daring itu adalah yang pertama adalah HP Android atau komputer atau laptop, di mana ketiganya tersambung dengan internet. Selama PJJ, bagaimana sih kita belajar yang efektif selama pandemi COVID-19 ini? Yang pertama yaitu waktu. Tentukan waktu kalian di rumah sesuai dengan jadwal dari sekolah. Kalau misalkan jadwal pukul 7, maka persiapkanlah kalian belajar pukul 7 supaya tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru kalian pada hari tersebut tidak bertumpuk-tumpuk dengan hari-hari selanjutnya. Yang kedua yaitu
rapikan meja belajarmu. Jadi kalau misalkan mau belajar, silakan bereskan dulu meja belajarnya. Jangan sampai berantakan, jangan sampai ada makanan atau minuman, sehingga benar-benar kalian bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu konsentrasi selama mengikuti pembelajaran. Yang keempat yaitu terkadang kita merasa jenuh dengan pembelajaran daring, maka lakukanlah olahraga ringan untuk menghilangkan kejenuhan tersebut. Tugas kalian yaitu jawab dengan jujur. Yang pertama, apakah kalian siap mengikuti pembelajaran daring? Yang kedua, persiapan apa saja yang sudah kalian siapkan untuk pembelajaran daring ini? Yang ketiga, apa yang menjadi kendala kalian mengikuti pembelajaran daring saat di SD dan SD atau MI? Di akhir sesi pengenalan kurikulum ini, Ibu punya satu pesan, yaitu mari kita budayakan 5R dan 3M. Apa itu 5R? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua sehat walafiat dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di sekolah seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.